Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai tipis kamar utama rumah mereka, rumah 2 lantai dengan taman mungil di belakang, yang selalu tampak seperti potret kehidupan ideal dalam majalah interior. Di atas meja rias, seikat bunga mawar putih sudah mulai mengering di dalam vas kaca. Celine menatapnya sejenak sebelum menarik napas pelan. Mawar itu hadiah ulang tahun pernikahan kelima dari Gavin, suaminya. Ia tersenyum samar, lalu menunduk, merapikan dasi pria itu yang berdiri di depan cermin sambil mematut diri. "Cantik banget pagi ini," ucap Gavin. Senyum menawan di wajahnya masih sama seperti 5 tahun lalu, saat pertama kali ia mendekati Celine di sebuah konferensi bisnis. Celine tersenyum tipis. "Kamu selalu bilang begitu setiap pagi," jawabnya. Suaranya tenang, lembut tapi sedikit datar. Ia sudah hafal nada itu, pujian yang terdengar tulus tapi tak lagi mengguncang hatinya. 5 tahun hidup bersama, kata-kata manis Gavin sudah jadi bagian dari rutinitas. Seperti secangkir kopi yang tiap hari diseduh dengan rasa yang sama, tapi tak lagi membangkitkan selera. Gavin tampak tergesa. Ia menatap jam tangan mahal di pergelangan tangannya, lalu meraih ponselnya di meja. Sekilas, Celine melihat layar itu menyala. Ada pesan masuk, tapi Gavin cepat sekali mematikannya. Gerakan kecil itu sempat membuat Celine berhenti memoles bibirnya di depan cermin. Sekejap saja, ada sesuatu yang terasa mengganjal di dada. Tapi ia menepisnya cepat-cepat. Mungkin hanya pesan kerja, pikirnya. Ia tak mau memulai pagi dengan prasangka. Setelah Gavin keluar, meninggalkan aroma parfum maskulin yang samar, Celine duduk di tepi ranjang. Suara pintu mobil terdengar dari luar, lalu mesin yang dinyalakan. Rumah itu kembali hening. Hening yang dulu terasa damai, kini berubah jadi sunyi yang menggantung. Ia menatap jari-jarinya yang kosong. Cincin kawinnya ada di meja, tak sengaja tertinggal sejak malam tadi. Ia sadar, sudah beberapa kali ia lupa memakainya. Mungkin karena terlalu sibuk, atau mungkin karena bagian dirinya mulai meragukan arti cincin itu. Celine Ramadhani. Nama itu terpampang besar di papan depan gedung perusahaan miliknya, Celvine Group, perusahaan desain interior yang sedang naik daun. Ia memulainya dari nol, dengan kerja keras, otak cemerlang, dan tekad yang tak kenal lelah. Semua orang tahu siapa Celine. Di dunia luar, ia adalah potret kesuksesan wanita modern, muda, mandiri, berwibawa, punya rumah indah dan suami tampan. Tapi hanya dirinya sendiri yang tahu, di balik semua itu ada kesunyian yang kian menebal tiap tahun. Gavin, pria yang dulu membuatnya jatuh cinta dengan tutur lembut dan tatapan penuh kagum, kini seperti bayangan yang hanya lewat di rumah ini. Ia jarang terlibat dalam apapun, bahkan dalam hal sekecil memilih warna cat ruang tamu. Celine sering mencoba melibatkan suaminya dalam keputusan, tapi jawaban Gavin selalu sama. "Kamu aja yang pilih, sayang. Kamu kan lebih ngerti." Awalnya, kalimat itu terdengar romantis, bukti kepercayaan. Tapi lama-lama, Celine sadar, itu hanya cara halus Gavin untuk lepas tangan dari tanggung jawab apapun. Di meja makan, ada piring sarapan yang masih tersisa setengah. Gavin selalu tergesa, selalu sibuk. Sibuk dengan apa? Celine tak tahu. Tapi ia masih berusaha berpikir positif. Ia percaya, setiap rumah tangga pasti punya fase jenuh. Ia hanya perlu bersabar. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri sejak menikah, tak akan jadi istri yang banyak menuntut. Siang itu, Celine menghadiri rapat di kantor pusat. Semua berjalan lancar, presentasi proyek baru, pembicaraan klien besar, penawaran ekspansi. Tapi di tengah rapat, pandangannya sempat terhenti pada layar ponsel. Sebuah pesan dari Gavin muncul di notifikasi. "Lembur hari ini. Jangan tunggu, ya." Ia menatap pesan itu lama. 3 kata pertama tampak biasa, tapi entah kenapa hatinya terasa berat. Ia menutup ponsel dan kembali menatap layar presentasi, berusaha menepis perasaan aneh itu, namun bahkan angka-angka yang biasanya membuatnya fokus kini terasa kabur. Sore menjelang malam. Hujan rintik-rintik turun, membasahi jendela ruang tamu. Celine duduk di sofa, mengenakan cardigan abu-abu, secangkir teh hangat di tangan.
Lampu ruang tamu temaram. Di TV, berita berjalan tanpa ia perhatikan. Ia hanya mendengar suara jam berdetak. Pelan tapi konstan seperti mengingatkannya bahwa waktu berjalan tanpa kepastian. Sudah lewat pukul 9 malam, tapi Gavin belum pulang. Ia mencoba menelepon. Tak diangkat. Sekali lagi. Tetap sama. Di detik ke-13 nada tunggu, Gavin mengirim pesan. Masih meeting, aku kabarin nanti. Celine menatap layar itu lama. Kali ini, ada sedikit senyum di bibirnya, senyum pahit yang lebih menyerupai penyerahan diri. Ia menatap keluar jendela, melihat bias cahaya hujan di kaca. Betapa anehnya, pikirnya, bagaimana cinta bisa membuat seseorang buta, lalu perlahan mematikan indranya satu persatu. Dulu, ia percaya Gavin adalah belahan jiwanya. Pria yang tak hanya membuatnya tertawa, tapi juga membuatnya yakin bahwa ia aman. Bahwa ada bahu yang bisa ia sandarkan di balik semua ambisi dan tanggung jawab. Kini, yang tersisa hanya rutinitas. Sapaan singkat, makan malam yang sering ia habiskan sendirian, dan ranjang dingin yang kian lebar jaraknya. Larissa, sahabatnya, pernah bertanya dalam satu makan siang mereka, "Kamu bahagia, Lin?" Waktu itu Celine tertawa, menjawab cepat, "Tentu saja." Tapi dalam hati, jawabannya berbeda. Bahagia itu mungkin dulu, bukan sekarang. Menjelang tengah malam, Gavin baru pulang. Wajahnya tampak lelah, tapi bukan lelah kerja. Ada aroma parfum perempuan lain samar di jaketnya, bukan aroma yang biasa ia pakai. Celine mengenalinya dengan cepat, tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap, seolah tak sadar, lalu berpura-pura tidur. Saat Gavin berbaring di sampingnya, punggung mereka tak bersentuhan. Di antara dua tubuh yang dulu saling memeluk itu kini ada jarak setebal rahasia. Celine menatap langit-langit kamar dalam gelap. Ia mendengar napas Gavin yang mulai teratur. Tanda lelaki itu sudah tertidur. Tapi matanya masih terbuka. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri. Sejak kapan rumah ini berhenti terasa seperti rumah? Sejak kapan cinta berubah jadi kewajiban? Tak ada jawaban malam itu. Hanya suara hujan di luar jendela, dan aroma mawar kering di atas meja rias yang perlahan kehilangan warnanya. Celine menutup mata. Ia tidak tahu bahwa hari itu, di bawah semua keheningan, retakan pertama dalam rumah tangganya baru saja terbentuk. Retakan kecil, nyaris tak terdengar tapi kelak akan menjalar, menghancurkan segalanya, termasuk hatinya sendiri. 2 minggu berlalu sejak malam itu. Sejak aroma asing di jaket Gavin membuat hati Celine bergetar tanpa sebab yang jelas. Ia mencoba melupakannya. Ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan, menata jadwal rapat, memeriksa laporan keuangan, menghadiri pameran desain interior di Surabaya, apapun yang bisa membuatnya sibuk dan tidak sempat berpikir tentang hal-hal kecil yang membuat dadanya sesak. Namun, perasaan aneh itu tidak pernah benar-benar hilang. Seperti debu yang menempel di kaca, tak terlihat dari jauh, tapi begitu cahaya datang, semuanya tampak jelas. Setiap kali Gavin pulang, selalu ada alasan baru. Klien mendadak minta revisi, atau teman lama ngajak ketemu, sayang. Dan setiap kali Celine mencoba tersenyum memahami, bagian dalam dirinya semakin retak. Ia tahu betul bagaimana cara Gavin bicara kalau berbohong. Nada suaranya sedikit lebih ringan, matanya tidak menatap langsung. Dulu ia menganggap itu hal kecil. Tapi kini, setiap kebohongan terasa seperti jarum kecil yang menembus kulitnya. Malam itu, Celine duduk di ruang kerja kecil di rumah mereka. Di atas meja, laptop terbuka dengan tumpukan berkas. Tapi pikirannya tak di sana. Ponselnya bergetar pelan di sisi kanan. Ia melihat layar Gavin. Pesan singkat masuk. "Aku lembur lagi, jangan tunggu. Pulang malam ini." Ia menatap kata-kata itu cukup lama, kemudian menaruh ponsel kembali di meja tanpa membalas. Matanya jatuh pada kalender yang tergantung di dinding. Hari ini hari Sabtu. Gavin jarang lembur di akhir pekan. Bahkan ketika ia bekerja, kantor tempat Gavin bernaung biasanya sepi di hari Sabtu. Ada sesuatu yang tidak cocok di sana. Tapi sekali lagi, Celine menahan diri.
Ia tidak ingin menjadi istri paranoid yang menuduh tanpa bukti. Ia berjalan menuju dapur, membuat teh chamomile, lalu duduk di kursi bar dekat jendela. Hujan turun lagi malam itu, membuat udara terasa dingin. Ia membuka ponselnya sekadar untuk mengalihkan perhatian. Di sana, notifikasi pesan masuk dari grup kerja, beberapa email, dan satu hal yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi 2 kata. Aku kangen. Selin menatapnya lama. Nomornya asing. Tapi ada foto profil gambar 2 gelas kopi di meja kafe. Tidak ada nama. Tidak ada konteks. Tapi sesuatu di dalam dirinya tahu. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Tapi nalurinya langsung berbisik. Pesan itu bukan salah kirim. Ia menatap layar itu lebih lama. Lalu menutup ponsel dengan tangan yang sedikit gemetar. Otaknya mencoba rasional, mencari 1000 kemungkinan. Mungkin pesan itu untuk orang lain, mungkin hanya spam, mungkin Gavin tak ada hubungannya. Tapi pikirannya menolak percaya sepenuhnya. Malam itu ia tidak tidur. Ia berbaring di samping Gavin yang akhirnya pulang lewat tengah malam. Pura-pura lelap ketika lelaki itu masuk kamar tanpa suara. Ada aroma asing lagi, bukan parfum, tapi campuran lembut antara vanila dan bunga melati. Aroma feminin, manis tapi menusuk. Selin menghirup napas pelan, menahan gejolak di dadanya. Ia tidak ingin menangis. Tidak malam ini. Keesokan harinya, Selin bangun lebih awal. Ia menatap wajah Gavin yang masih tertidur. Lelaki itu tampak damai, seolah hidupnya tak menyimpan rahasia apapun. Ada rasa ingin membangunkannya, mengguncang tubuhnya, dan menuntut jawaban. Tapi ia tak melakukannya. Ia tahu, kata-kata tidak akan menghasilkan apapun. Ia memilih diam, setidaknya sampai ia tahu pasti apa yang sedang ia hadapi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tempo aneh. Gavin semakin jarang di rumah. Bahkan ketika mereka berada di tempat yang sama, kehadirannya terasa jauh. Ia bisa duduk di ruang tamu sambil menatap ponsel selama berjam-jam, tanpa menyadari Selin yang lewat di depannya. Kadang ia tertawa kecil, kadang wajahnya berubah serius, tapi setiap kali Selin bertanya, jawabannya selalu ringan. Cuma kerjaan, sayang. Namun, sesuatu di dalam diri Selin mulai berubah. Ia tidak lagi mudah percaya. Ia mulai mengamati. Tatapan mata, nada bicara, bahkan pola waktu pulang. Ia mencatatnya dalam diam, seperti seorang peneliti yang sedang mengumpulkan data tentang makhluk yang dulunya ia cintai. Suatu sore, Selin pulang lebih cepat dari biasanya. Langit mendung, udara lembab. Saat membuka pintu rumah, suasana terasa asing. Gavin tidak di sana, seperti biasa. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di meja makan, ada gelas kopi dengan bekas lipstik samar di bibirnya. Warna merah muda lembut, bukan warna yang biasa dipakai Selin. Ia menatap gelas itu lama, kemudian mengangkatnya dengan tangan gemetar. Aromanya samar, tapi cukup kuat untuk membuat jantungnya berdegup keras. Ia tidak tahu berapa lama berdiri di sana. Waktu terasa berhenti. Hanya suara hujan yang mulai turun lagi di luar jendela, menambah dingin di udara yang sudah berat. Selin meletakkan gelas itu perlahan, menatapnya seolah benda itu adalah simbol sesuatu yang tak bisa diucapkan. Lalu ia tersenyum kecil. Senyum pahit, tapi tenang. Jadi ini caramu, gumamnya hampir tanpa suara. Malamnya, ia duduk di ranjang, menatap cermin di depan tempat tidur. Bayangan dirinya terlihat asing. Mata yang dulu bersinar kini tampak kosong. Ia sadar, sesuatu telah berubah. Mungkin bukan hanya di antara dirinya dan Gavin, tapi juga di dalam dirinya sendiri. Ada bagian dari Selin yang perlahan mati, dan yang tersisa mulai membangun tembok baru tebal, dingin, dan tak mudah ditembus. Beberapa hari kemudian, Gavin kembali dengan wajah kelelahan dan alasan yang sudah terdengar terlalu sering. Kerjaan banyak banget akhir-akhir ini, Sel. Selin menatapnya, tersenyum lembut seperti biasa. Tapi kali ini, senyum itu hanyalah topeng. Ia tidak bertanya apa-apa, tidak menuduh, tidak menangis. Ia hanya berjalan ke dapur, menuangkan air ke gelas,
dan menyerahkannya kepada Gavin dengan tangan tenang. Dalam hatinya, ia tahu, sesuatu sedang pecah perlahan, tapi pasti. Di malam-malam berikutnya, Celine mulai membaca ulang pesan-pesan lama di ponselnya. Ia memperhatikan cara Gavin dulu menulis. Penuh perhatian, selalu disertai kata, sayang. Sekarang, pesan-pesannya pendek dan dingin, seolah setiap kata punya harga yang terlalu mahal. Kadang Celine tertawa kecil sendiri. Ia tidak tahu kenapa. Mungkin karena menyadari betapa cepat cinta bisa berubah bentuk. Yang dulu ia kira rumah, ternyata hanya persinggahan. Suatu pagi, saat Gavin berpamitan untuk meeting di luar kota, Celine menatap punggungnya hingga pintu tertutup. Ia berdiri lama di ruang tamu, lalu menatap cincin di jarinya. Cincin itu terasa berat, bukan karena logamnya, tapi karena semua kenangan yang melekat di dalamnya. Ia membuka cincin itu perlahan, meletakkannya di atas meja, di sebelah gelas kopi yang dulu ia temukan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Celine merasakan kelegaan yang aneh. Bukan karena ia siap meninggalkan, tapi karena ia akhirnya berhenti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Pagi itu, ia menatap dirinya di cermin dekat pintu. Di sana berdiri seorang perempuan yang sama namun tidak lagi sama. Matanya tenang, tapi ada bara kecil yang mulai menyala di dalamnya. Sebuah bara yang, suatu hari nanti, akan membakar seluruh kepalsuan yang pernah menahannya. Hari itu, udara di Jakarta terasa lebih lembab dari biasanya. Langit kelabu, seolah ikut menahan sesuatu yang berat. Celine menatap dari balik jendela ruang kerjanya di kantor. Hujan turun perlahan di luar. Di layar laptop, angka-angka keuangan terpampang rapi, tapi pikirannya sudah lama tidak di sana. Fokusnya buyar, matanya hampa. Entah sejak kapan ia berhenti benar-benar memperhatikan setiap hal yang seharusnya penting bagi perusahaan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Yang ada di kepalanya hanyalah satu nama, Gavin. Dan pertanyaan yang tak berhenti berputar. Siapa yang sebenarnya selama ini tidur di sampingku? Beberapa hari terakhir, Gavin semakin sering menghilang. Telepon sulit dihubungi. Pesan hanya dibalas dengan 1-2 kata. Kadang ia bahkan tidak pulang sama sekali. Alasan selalu sama. Ada proyek mendadak, rapat, lembur. Tapi Celine tahu, kantor Gavin bukan tipe perusahaan yang menugaskan karyawan lembur sampai pagi, apalagi setiap minggu. Ia mulai mengumpulkan potongan-potongan kecil yang selama ini ia abaikan. Struk hotel di saku jas Gavin yang ia temukan waktu mencuci pakaian. Parfum baru di mobil, berbeda dari yang biasa dipakai. Sepatu wanita di bagasi entah milik siapa yang kemudian menghilang begitu saja sebelum sempat ia tanyakan. Semua tanda itu dulu hanya ia anggap kebetulan. Tapi kini, kebetulan itu terlalu banyak untuk diabaikan. Sore itu, ketika Gavin mengirim pesan singkat lagi, ada rapat mendadak di luar kota, mungkin nginap semalam. Celine menatap layar ponselnya tanpa ekspresi. Lalu perlahan, jemarinya mengetik balasan. Hati-hati di jalan, sayang. Ia tersenyum kecil. Senyum yang dingin dan nyaris tak berperasaan. Ia tahu apa yang harus dilakukan malam ini. Begitu matahari tenggelam, Celine melangkah keluar dari rumahnya. Langkahnya mantap, meski di dalam dada, perasaannya campur aduk antara takut, marah, dan sedih. Ia mengenakan jas tipis warna abu dan menyetir sendiri. Jalanan masih basah oleh hujan sore. Lampu kota memantul di aspal yang licin. Ia tidak tahu pasti kemana akan pergi, tapi nalurinya mengarah ke satu tempat, kantor Gavin. Ia tahu suaminya jarang benar-benar rapat di luar kota, dan entah kenapa hatinya menolak percaya alasan itu. Ia hanya ingin melihat dengan matanya sendiri. Namun, saat sampai di gedung kantor tempat Gavin bekerja, parkiran hampir kosong. Hanya ada beberapa mobil staf lembur. Satpam mengenalnya dan menyapa sopan. Pak Gavin belum kesini, Bu Celine, katanya ketika ia bertanya. Celine mengangguk pelan, pura-pura tersenyum. Terima kasih, ucapnya, lalu kembali ke mobil. Ia diam beberapa saat di balik kemudi, memandangi hujan tipis yang menetes di kaca depan. Dadanya sesak.
Ia tak tahu harus berharap apa ingin suaminya berbohong atau ingin ia benar-benar salah menuduh. Tapi di balik itu semua, ada suara kecil dalam dirinya yang berkata, kebenaran akan datang, dan kau harus siap menerimanya. Setengah jam kemudian, mobilnya berbelok menuju sebuah kafe di kawasan Menteng. Tempat itu tidak asing. Gavin pernah menyebutnya sebagai lokasi meeting santai dengan klien. Tapi malam ini, sesuatu membuat Selin memutuskan untuk berhenti di seberang jalan dan memperhatikan dari kejauhan. Dari dalam mobil, ia bisa melihat jendela besar kafe itu. Lampunya hangat, musik pelan terdengar samar dari luar. Dan di sana, di meja dekat jendela, duduklah Gavin. Ia tidak sendiri. Di hadapannya duduk seorang perempuan muda berambut panjang, mengenakan blus putih sederhana, tapi dengan senyum yang membuat Gavin menatapnya dengan cara yang sudah lama tidak ia tunjukkan pada Selin. Tatapan lembut, hangat, penuh perhatian. Tatapan yang dulu milik Selin, sebelum semuanya berubah jadi rutinitas. Gavin menunduk sedikit, tertawa kecil pada sesuatu yang dikatakan perempuan itu. Tangannya kemudian menyentuh tangan perempuan itu di atas meja. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat Selin merasakan sesuatu di dadanya remuk, hancur, tanpa suara. Ia tidak menjerit, tidak menangis. Ia hanya duduk diam, memandangi adegan itu seperti orang yang menyaksikan film yang sudah ia tahu akhirnya. Dalam hati, sesuatu retak untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Semua sudah jelas. Setelah beberapa menit, ia menyalakan mesin mobil, memutar arah, dan pergi tanpa menoleh lagi. Di rumah, malam terasa panjang dan dingin. Selin duduk di ruang tamu dengan segelas anggur merah di tangan. Lampu redup, suasana hening. Di atas meja, ponselnya bergetar. Nama Gavin muncul di layar. Sayang, maaf, aku pulang agak malam. Meetingnya belum selesai. Selin menatap layar itu lama, lalu menekan tombol matikan. Tak ada balasan, tak ada kemarahan. Ia hanya meneguk sisa anggurnya. Air mata tidak keluar. Ia tidak merasa perlu. Karena malam ini, ia bukan lagi Selin yang dulu. Ia bukan perempuan yang menunggu, berharap, dan percaya. Di kepalanya, satu kalimat terulang-ulang seperti mantra. Aku tidak akan menjadi korbanmu, Gavin. Keesokan paginya, ketika Gavin berpura-pura berangkat kerja seperti biasa, Selin duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Ia mengakses rekening perusahaan, laporan pengeluaran, dan catatan kecil transaksi pribadi Gavin yang entah kenapa ia simpan sejak lama. Awalnya hanya rasa ingin tahu. Tapi semakin ia membaca, semakin jelas semuanya. Ada transfer rutin ke rekening atas nama Melia Putri. Nominalnya tidak kecil. Tanggal-tanggalnya bertepatan dengan waktu Gavin mengaku perjalanan dinas. Dadanya kembali sesak. Tapi kali ini bukan karena sedih. Lebih karena marah yang dingin. Ia menatap layar laptop itu lama, kemudian tersenyum tipis. Gavin bukan hanya berselingkuh. Ia juga memakai uang hasil kerja kerasnya untuk membiayai perempuan lain. Itu bukan lagi sekadar pengkhianatan cinta, itu penghinaan. Selin menutup laptop pelan, lalu berdiri. Di kaca besar ruang tamu, ia melihat bayangan dirinya. Rambut tertata rapi, wajah tenang, tapi matanya berbeda. Ada sesuatu yang baru di sana. Bukan air mata, bukan keputusasaan, melainkan tekad yang mengeras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Selin merasa tidak takut. Karena ia tahu, rasa sakit yang ia rasakan hari ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, kebangkitannya. Malam itu, Gavin pulang dengan wajah lelah seperti biasa. Selin menyambutnya dengan senyum lembut. Ia menuangkan air ke gelas, menanyakan kabar seperti istri baik-baik. Gavin menjawab dengan kebohongan yang sama, dan Selin mengangguk, berpura-pura percaya. Ia tidak perlu bertengkar, tidak perlu menuntut. Ia hanya perlu waktu dan rencana. Setelah Gavin tertidur, Selin kembali duduk di depan laptop. Ia membuka kembali catatan rekening, lalu mulai memindahkan sebagian aset perusahaan atas namanya sendiri. Diam-diam, hati-hati. Tangannya tak gemetar sedikit pun.
Di luar, hujan turun lagi. Sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, suara hujan tak lagi menenangkan. Ia terdengar seperti langkah-langkah kecil menuju sesuatu yang akan mengubah segalanya. Di dalam kamar, Gavin tidur nyenyak. Tak tahu bahwa dunia kecilnya perlahan akan runtuh. Dan di ruang tamu, di bawah cahaya lampu redup, Celine tersenyum senyum pertama yang tulus setelah sekian lama. Senyum milik seorang perempuan yang akhirnya menemukan keberaniannya sendiri. Malam terasa panjang, lebih panjang dari biasanya. Celine terbaring di sisi tempat tidur, memandangi siluet Gavin yang tertidur di sebelahnya. Nafas pria itu teratur, damai seolah tak ada dosa yang menempel di kulitnya. Sementara di dada Celine, ada sesuatu yang terus berdenyut pelan, seperti luka yang tak pernah berhenti berdarah. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi setiap kali matanya tertutup, bayangan Gavin dengan perempuan itu kembali datang, menertawakan, menghina. Dalam mimpi, dalam ingatan, dalam setiap ruang kecil yang dulu dipenuhi cinta, kini hanya ada sisa-sisa kebohongan. Sudah 3 hari sejak ia melihat kebenaran itu dengan matanya sendiri. 3 hari ia berpura-pura tidak tahu, berpura-pura menjadi istri yang lembut, yang menunggu suami pulang dan menyiapkan makan malam. Tapi di balik setiap senyum yang ia berikan, ada air mata yang hampir pecah. Celine tahu dirinya tidak bisa selamanya seperti ini. Ia sedang berdiri di tepi jurang antara dua pilihan, hancur atau berubah. Pagi itu, Gavin pergi lebih awal. Katanya, ada rapat mendadak di luar kota. Celine hanya mengangguk, tidak menatap, tidak juga berkomentar. Ia sudah hafal setiap nada dalam kebohongan suaminya. Dan entah kenapa, kali ini ia tak ingin lagi menangkap basah atau mencari bukti tambahan. Ia sudah cukup tahu, cukup terluka, dan cukup muak. Begitu pintu rumah tertutup, Celine duduk di lantai ruang tamu. Sini. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti kota kosong tanpa kehidupan. Di dinding masih tergantung foto mereka berdua senyum di hari pernikahan. Janji di bawah bunga putih. Celine menatapnya lama, lalu berdiri perlahan, melepas bingkai itu dari paku, dan menatapnya dekat-dekat. Senyum mereka terlihat bahagia, tapi matanya kini hanya melihat kebodohan di sana. Ia mengembuskan napas panjang, menurunkan bingkai itu ke lantai, dan membiarkannya di sana. Tidak perlu dibuang, tapi juga tidak layak ditinggikan lagi di dinding. Lalu ia menuju kamar mandi, membuka keran, dan menatap wajahnya di cermin. Perempuan itu terlihat asing, pucat, lelah, tapi masih berusaha terlihat kuat. Ia menyentuh pipinya sendiri, lalu menatap matanya yang kosong. Sampai kapan kamu mau bertahan begini, Celine? Bisiknya pelan. Air di wastafel mengalir deras, membasuh sisa air mata yang entah kapan mulai turun. Beberapa jam kemudian, Celine keluar dari rumah. Ia berkendara tanpa tujuan pasti. Hanya ingin pergi dari tempat yang menyesakkan itu. Mobilnya melaju pelan melewati jalan-jalan yang dulu sering ia dan Gavin lalui bersama tempat mereka pertama kali berkencan. Tempat mereka merayakan ulang tahun pernikahan pertama. Sekarang semua terasa seperti potongan film yang buram, hanya menyisakan kesepian yang sunyi. Ia berhenti di tepi pantai, tempat yang dulu sering ia datangi sendirian saat butuh tenang. Langit sore berwarna kelabu keemasan. Ombak memecah lembut di bibir pasir. Angin laut membawa aroma asin yang menenangkan. Celine duduk di atas batu besar, melepas sepatu, dan membiarkan pasir dingin menyentuh kulit kakinya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia membiarkan dirinya menangis tanpa menahan. Tangisnya pelan, tapi panjang. Tangis dari perempuan yang merasa telah kehilangan segalanya, kepercayaan, cinta, kebanggaan, bahkan dirinya sendiri. Kenapa, Gav? Bisiknya di antara isak. Kenapa kamu harus menghancurkan yang kita bangun bersama? Tak ada jawaban. Tentu saja. Hanya suara laut yang menjawab, bergulung seperti bisikan yang menyedihkan. Tapi di balik air mata itu, perlahan muncul sesuatu yang baru, bukan keputusasaan, tapi kejernihan. Selama ini, ia selalu berusaha menjadi istri yang sempurna, lembut, sabar, mendukung suami dalam segala hal.
Tapi ternyata, semua itu tidak pernah cukup bagi Gavin. Ia mengorbankan dirinya sendiri demi seseorang yang bahkan tidak menghargainya. Dan kini, Celine tahu, tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan sesuatu yang hanya menyakitinya. Ia boleh hancur, tapi ia tidak akan kalah. Menjelang malam, Celine pulang. Rumah itu masih sama, tapi rasanya sudah berbeda. Kali ini, ia menyalakan semua lampu, membuka semua tirai, membiarkan cahaya memenuhi setiap ruangan. Ia ingin melihat jelas segala hal yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang kebohongan. Di kamarnya, ia membuka lemari, mengeluarkan koper besar. Tidak untuk kabur, tapi untuk bersiap. Ia mulai menata ulang hidupnya dari hal paling sederhana, memisahkan mana yang miliknya dan mana yang milik Gavin. Setiap baju yang ia lipat, setiap barang yang ia kemas, terasa seperti potongan kenangan yang ia lepaskan perlahan. Sampai akhirnya ia menemukan kotak kecil di bawah laci. Kotak berwarna coklat tua yang berisi surat-surat cinta dari masa awal pernikahan mereka. Tulisan tangan Gavin yang dulu membuatnya tersenyum kini terasa asing, penuh kepalsuan. Ia membacanya satu persatu, lalu menutup kotak itu, memasukkannya ke dalam kantong sampah tanpa ragu. Tidak ada lagi ruang untuk masa lalu. Ketika Gavin pulang malam itu, ia mendapati rumah terang benderang dan Celine duduk di ruang tamu dengan secangkir teh. "Kenapa rumahnya terang sekali?" tanya Gavin sambil tertawa kecil, melepaskan jasnya. Celine hanya mengangkat bahu. "Aku cuma ingin melihat semuanya jelas malam ini," jawabnya tenang. Gavin mengangguk, tidak curiga sedikit pun. Ia berjalan ke dapur, mengambil air, lalu bicara panjang lebar tentang proyeknya tentang rapat di luar kota, dan peluang kerja baru. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya seperti pisau tumpul yang menggores hati Celine. Tapi ia tetap tenang, mendengarkan, bahkan tersenyum di sela-sela. Dalam dirinya, badai sudah berhenti. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang berbahaya, ketenangan seseorang yang sudah menerima kehancurannya dan siap menata ulang puing-puingnya. Beberapa hari setelahnya, Celine mulai menata langkah. Ia kembali bekerja dengan semangat yang berbeda. Orang-orang di kantor melihat perubahan itu, tatapan matanya tajam, langkahnya lebih pasti. Ia tidak lagi tampak seperti perempuan yang menunggu atau bergantung. Ia seperti seseorang yang baru saja menyalakan api di dalam dirinya. Laras, sahabatnya yang juga rekan kerja, memperhatikan perubahan itu. "Kamu kelihatan beda, lain," katanya suatu siang. "Tapi entah kenapa, aku suka lihat kamu yang sekarang." Celine hanya tersenyum tipis. "Mungkin karena aku akhirnya berhenti takut." Ia mulai membangun kembali kendali atas hidupnya. Ia memperkuat posisi di perusahaan, memeriksa kembali aset-aset yang dulu Gavin kelola, memastikan semua kembali ke tangannya. Ia tidak lagi ingin menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Tapi yang paling penting, ia mulai mengumpulkan kembali harga dirinya yang dulu terkikis oleh cinta buta. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi alasan untuk menunggu seseorang yang tidak akan pernah berubah. Malam itu, ketika Celine berdiri di balkon rumah dan menatap bintang-bintang di langit yang mulai cerah, ia merasakan sesuatu yang baru dalam dadanya, keheningan yang damai. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Gavin masih ada, dan pengkhianatan itu belum terbayar. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa lemah. Ia menatap jauh ke horizon. Angin malam meniup rambutnya perlahan. "Sekarang giliranku, Gavin," bisiknya tenang. "Kamu sudah menghancurkanku. Sekarang biar aku yang menentukan bagaimana kamu berakhir." Dan malam itu, Celine tidak lagi menangis. Ia hanya tersenyum kecil. Senyum perempuan yang baru saja lahir kembali dari reruntuhan cintanya sendiri. Pagi itu, matahari terbit dengan lembut. Celine berdiri di depan jendela, menatap sinar yang menembus tirai tipis kamar. Suara burung di luar jendela terdengar samar. Semuanya terasa tenang, terlalu tenang. Mungkin. Tapi di balik ketenangan itu, pikirannya bekerja tanpa henti. Sudah seminggu sejak malam ketika ia memutuskan untuk berhenti menangis. Sejak saat itu, Celine tak lagi hidup dengan emosi. Ia mulai berpikir seperti seorang pebisnis dingin,
terukur, dan tajam. Gavin mungkin mengira semuanya sudah kembali seperti biasa. Ia masih tersenyum di depannya, masih membuatkan kopi setiap pagi, masih mengucapkan selamat malam dengan lembut. Tapi di balik senyum itu, Celine sedang menulis akhir cerita mereka. Ia tidak berencana membalas dengan teriakan atau air mata. Ia ingin membalas dengan kehancuran yang tidak bisa Gavin pulihkan lagi. Hari itu, ia mulai dari langkah kecil, menata kembali perusahaan. Sebagai salah satu pemegang saham terbesar, Celine memiliki kuasa yang lebih dari cukup. Selama ini, ia membiarkan Gavin ikut mengurus sebagian kecil keuangan perusahaan. Sebuah bentuk kepercayaan yang kini terasa seperti kesalahan fatal. Namun, kali ini ia akan memanfaatkannya. Di ruang kantornya yang besar dan dingin, Celine memandangi tumpukan berkas di meja. Laras masuk, membawa beberapa dokumen tambahan. Ini laporan transaksi dari divisi keuangan. Lain. Ada beberapa hal aneh di catatan Gavin. Kamu mau aku periksa lebih detail? Celine mengangguk pelan. Iya, tapi diam saja dulu. Jangan beritahu siapapun, terutama dia. Laras mengangguk. Tatapannya serius. Ia tahu sesuatu sedang terjadi, tapi memilih tak bertanya lebih jauh. Begitu Laras keluar, Celine membuka laporan itu satu persatu. Angka-angka di hadapannya bukan sekadar hitungan uang, itu adalah bukti. Bukti betapa dalamnya Gavin menghisap sumber daya yang seharusnya menjadi milik mereka berdua. Ia menemukan pembelian aset atas nama orang lain, investasi bodoh, bahkan pinjaman yang tidak tercatat resmi. Semua itu tampak rapi di permukaan, tapi Celine bisa melihat celah di baliknya. Ia menutup map itu perlahan, lalu menyandarkan diri ke kursi. Baiklah, Gav, gumamnya pelan. Kalau kamu suka bermain kotor, aku akan bermain lebih halus darimu. Hari-hari berikutnya berjalan seolah biasa. Gavin tetap keluar pagi, pulang malam, dengan alasan yang sama. Celine tidak lagi memeriksa ponselnya atau bertanya ia kemana. Ia hanya menatap jam setiap kali Gavin mengucap kebohongan baru. Baginya, itu bukan lagi luka, melainkan bahan bakar untuk rencananya. Setiap malam, setelah Gavin tertidur, Celine duduk di ruang kerjanya. Ia membuka laptop, mengakses rekening-rekening perusahaan, mencatat aliran dana, mengubah kepemilikan saham perlahan, menyembunyikan aset di bawah nama baru yang ia percayai. Semua dilakukan tanpa tergesa, seperti seorang pemain catur yang menunggu langkah lawan. Satu demi satu, Gavin kehilangan kendali atas hal-hal kecil tanpa menyadarinya. Dan Celine? Ia menyembunyikan semua itu di balik senyum lembut dan suara lembut yang menenangkan. Namun, di balik semua rencana itu, ada satu hal yang masih menusuk batinnya, cinta. Ada bagian kecil dari dirinya yang masih ingin bertanya mengapa? Mengapa Gavin memilih jalan itu? Apakah ia tidak pernah mencintainya sedikit pun? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, Celine menekannya dalam-dalam. Karena cinta yang ia berikan sudah mati, terkubur bersama kepercayaannya. Suatu sore, saat hujan turun pelan, Celine duduk di kafe tempat ia dulu melihat Gavin bersama selingkuhannya. Ia duduk di meja yang sama, dengan secangkir kopi hitam di hadapan. Angin membawa aroma tanah basah dan kenangan yang pahit. Ia menatap jendela lama, teringat wajah Gavin yang menatap perempuan lain dengan senyum hangat. Tapi kali ini, bayangan itu tidak lagi membuatnya menangis. Ia hanya merasa iba. Iba pada dirinya sendiri yang dulu terlalu buta. Iba pada Gavin yang tidak tahu bahwa semua yang ia miliki sekarang hanyalah sementara. Teleponnya bergetar di meja. Sebuah pesan masuk dari Laras. Semua beres. Aset pribadi atas nama Gavin sudah dipindahkan sesuai rencana. Celine menatap pesan itu lama, lalu mengetik balasan singkat. Bagus. Kita lanjutkan tahap berikutnya minggu depan. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena ragu, tapi karena kesadaran bahwa sejak malam ini, tidak ada jalan untuk kembali. Ia sudah memilih jalannya sendiri. Beberapa minggu berlalu, Gavin mulai menunjukkan perubahan kecil yang tidak disadarinya sendiri. Rekeningnya mulai menipis. Beberapa proyek yang ia banggakan tiba-tiba gagal. Kontrak dibatalkan tanpa alasan jelas.
Ia mulai pulang dengan wajah muram, bicara pendek, dan sering mengeluh. Selin mendengarkannya dengan ekspresi lembut, seolah ia masih istri yang baik. "Kamu kelihatan lelah, Gav," katanya suatu malam sambil menuangkan teh. "Banyak masalah di kantor," jawab Gavin pendek. Selin menatapnya tenang. "Mungkin kamu harus belajar mempercayai orang yang tepat." Gavin mendengus, tidak menyadari arti kata-kata itu. Selin menatap wajah suaminya lama, memperhatikan garis-garis lelah di bawah matanya. Ia tidak merasakan kasihan. Yang ia rasakan hanyalah kepuasan dingin yang samar. Dunia mulai berbalik perlahan, dan Gavin akan segera merasakan apa artinya kehilangan segalanya. Namun, Selin tahu balas dendam bukan hanya soal uang atau kekuasaan. Ini tentang membuat seseorang merasakan kehampaan yang sama seperti yang pernah ia rasakan. Maka malam itu, setelah Gavin tidur, ia menulis surat. Bukan surat cinta, tapi surat pengakuan. Di dalamnya, ia menuliskan semua yang ia tahu, pengkhianatan, kebohongan, dan setiap sen uang yang Gavin ambil dari perusahaan mereka. Ia tidak berniat langsung menggunakannya, tapi surat itu adalah jaminan. Saat waktu tiba, surat itu akan menjadi senjata terakhirnya. Ia menutup amplop itu, menuliskan nama Gavin di atasnya, lalu menyimpannya di laci terkunci. "Segalanya punya waktu, Gav," bisiknya pelan sebelum mematikan lampu. Hari berganti minggu. Gavin mulai semakin tertekan. Telepon dari rekan bisnis datang silih berganti. Semuanya membawa kabar buruk. Ia mulai marah-marah, menuduh orang-orang mengkhianatinya, tapi tak menyadari bahwa pengkhianatan itu berasal dari rumahnya sendiri. Suatu malam, Gavin pulang dengan mata merah dan langkah sempoyongan. Ia marah, melempar jas ke sofa, dan berteriak bahwa semuanya hancur. Selin menatapnya diam. "Kamu kenapa?" tanyanya lembut. "Proyekku dibatalkan. Semua klien menarik diri. Aku nggak ngerti, kenapa semua tiba-tiba berubah." Gavin menatapnya, seolah mencari simpati. Selin mendekat, menyentuh bahunya perlahan. "Kadang, yang hancur itu bukan karena orang lain, Gav," ucapnya pelan, "tapi karena kita sendiri yang membangunnya di atas kebohongan." Gavin menatapnya, bingung, tapi Selin hanya tersenyum, berjalan ke kamar, meninggalkannya sendirian dengan kebingungannya. Di kamar, Selin menatap dirinya di cermin. Perempuan di sana sudah berbeda dari yang dulu. Wajahnya sama, tapi matanya tidak lagi lembut. Yang ia lihat kini adalah ketenangan yang tajam, ketenangan seseorang yang telah melewati badai dan memutuskan untuk menjadi badai itu sendiri. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi satu hal pasti, permainan sudah dimulai, dan kali ini ia tidak akan kalah. Selin menatap bayangannya lama, lalu berbisik pada dirinya sendiri, dengan suara nyaris tak terdengar, namun penuh kekuatan. "Sekarang giliranku yang menulis akhir cerita ini." Dan malam itu, ia tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya, benar-benar tenang. Pagi itu, langit tampak kelabu. Hujan baru saja berhenti, menyisakan udara lembab yang berat. Di halaman rumah, daun-daun meneteskan air seperti butiran kecil yang jatuh perlahan. Selin berdiri di balik jendela, secangkir kopi di tangannya, menatap mobil Gavin yang baru saja keluar dari garasi. Ia tampak tergesa, seperti seseorang yang berusaha melarikan diri dari sesuatu. Sudah berminggu-minggu Gavin hidup dalam kepanikan. Perusahaannya yang dulu ia banggakan sebagai bukti keberhasilan perlahan kehilangan segalanya. Satu persatu klien menarik diri, proyek besar dibatalkan, bahkan beberapa rekan terdekatnya mulai menjauh. Di media sosial bisnis, namanya mulai disebut dengan nada negatif. Penipuan investasi, penggelapan dana, manajemen curang, kata-kata itu muncul di berbagai forum tanpa henti. Dan Selin, diam di balik semua itu, memainkan perannya dengan sempurna. Ia tidak menuduh, tidak juga berteriak. Ia hanya diam, mengamati, menunggu, memastikan semua berjalan sesuai rencana. Suatu sore, Gavin pulang dengan wajah kusam. Wajahnya tidak lagi seperti pria penuh percaya diri yang dulu ia kenal.
Rambutnya acak-acakan, dasinya longgar, dan matanya tampak kosong. Ia langsung masuk ke kamar tanpa menatap Selin. Selin mengikutinya dengan pandangan tenang. Di tangannya, ia masih memegang dokumen yang baru saja ia terima dari laras laporan akhir tentang kondisi keuangan pribadi Gavin. Negatif. Semua tabungannya lenyap. Semua aset yang ia punya sudah berpindah nama. Termasuk rumah yang kini mereka tempati. Secara hukum, semuanya sudah menjadi milik Selin. Sebuah kemenangan yang sunyi. Tidak ada pesta, tidak ada sorak gembira. Hanya ketenangan yang dingin. Di malam itu, ketika Gavin tertidur di sofa ruang tamu, Selin duduk di seberangnya, menatap wajah lelah itu. Ia tidak menemukan lagi pesona pria yang dulu ia cintai. Yang tersisa hanyalah seseorang yang terlalu percaya diri pada kebohongannya sendiri. Seseorang yang hidup di atas sumbangan cinta orang lain. Ia menatapnya lama, lalu menghembuskan napas pelan. Akhirnya kamu tahu rasanya, Gav. Gumamnya nyaris tak terdengar. Menjadi seseorang yang kehilangan segalanya. Beberapa hari berikutnya, situasi makin memburuk. Gavin mulai menerima panggilan dari pihak berwenang. Audit keuangan perusahaan yang ia kelola menunjukkan banyak kejanggalan. Ia panik, mencoba mencari cara untuk menutupi semuanya. Tapi pintu sudah tertutup. Setiap langkah yang ia ambil justru membuatnya makin terperosok. Selin duduk di ruang kerjanya sambil menatap berita di layar laptop. Nama Gavin muncul di sebuah artikel bisnis dengan judul besar. Direktur Eksekutif Gavin Mahendra diduga terlibat manipulasi dana klien. Ia membaca artikel itu dengan tenang, meneguk tehnya perlahan. Setiap kalimat di berita itu adalah bagian dari rencana yang telah ia susun berbulan-bulan. Ia tidak perlu menyentuh apapun, semua bukti sudah disiapkan. Semua jalur sudah diarahkan. Ia hanya perlu membiarkan dunia melakukan sisanya. Ketika Gavin akhirnya tahu, ia marah besar. Malam itu, suara bentakan menggema di rumah mereka. Ia menuduh orang-orang di kantornya mengkhianatinya, menuduh pesaing bisnis menjatuhkannya. Ia bahkan sempat memecahkan gelas di dinding karena frustasi. Selin hanya diam, berdiri di ujung ruangan dengan tatapan dingin. Kamu pikir dunia yang menghancurkanmu, Gav? Katanya pelan, suaranya tenang tapi tajam. Padahal kamu sendiri yang menanam bomnya. Gavin menatapnya tajam, tapi tak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu kata-kata itu benar. Namun, ego yang tersisa membuatnya tak mampu mengakuinya. Beberapa hari kemudian, Gavin mulai jarang keluar kamar. Telepon dari kantor tak lagi ia jawab. Pesan dari rekan bisnis ia abaikan. Ia seperti bayangan dari dirinya yang dulu lelah, kosong, dan kalah. Selin tidak menegurnya. Ia membiarkan waktu bekerja. Ia tahu pria seperti Gavin tidak akan pernah benar-benar belajar kecuali ketika dunia memaksa mereka berlutut. Dan kini, dunia sedang melakukannya dengan sangat baik. Satu pagi, Selin menerima telepon dari Laras. Semuanya selesai. Lain. Gavin resmi dikeluarkan dari daftar direksi. Sahamnya juga sudah dipindahkan sesuai pengesahan terakhir. Selin menutup matanya sejenak. Baik. Pastikan tidak ada celah yang bisa dia gunakan. Sudah aman, jawab Laras. Sekarang semua di tanganmu. Setelah panggilan berakhir, Selin berdiri lama di depan jendela. Ia melihat matahari naik perlahan di langit. Rasanya aneh, keadilan datang tanpa suara, tanpa sorak, hanya rasa lega yang menekan dada. Ia tidak bahagia, tapi juga tidak sedih. Mungkin ini yang disebut kebebasan. Siang itu, Gavin turun dari kamar dengan langkah berat. Ia mengenakan pakaian seadanya. Wajahnya tampak tua beberapa tahun dari sebelumnya. Lain. Suaranya serak. Selin menoleh. Tidak menampilkan emosi apapun. Ada apa, Gav? Semua habis. Gavin tertawa hambar. Semuanya. Selin. Tabunganku, sahamku, perusahaanku, semuanya hilang. Aku bahkan gak tahu apa yang terjadi. Selin memandangi pria itu lama. Untuk sesaat, ia melihat kilasan wajah Gavin yang dulu ia cintai, wajah seseorang yang dulu membuatnya percaya pada cinta. Tapi bayangan itu cepat memudar.
Yang berdiri di depannya sekarang hanyalah seseorang yang hancur oleh keserakahannya sendiri. Ia melangkah mendekat, lalu berkata pelan. Mungkin karena kamu terlalu sibuk menghitung apa yang kamu dapat, sampai lupa menghargai siapa yang memberimu segalanya. Gavin memejamkan mata, menunduk, bahunya bergetar halus. Entah karena marah, atau karena penyesalan. Tapi Celine tidak peduli. Baginya, air mata Gavin hanyalah hujan yang datang terlambat. Beberapa hari kemudian, rumah mulai terasa sepi. Gavin jarang berbicara, lebih sering duduk di teras dengan rokok di tangan. Tatapannya kosong, pandangannya jauh. Kadang ia berbicara sendiri, menyalahkan nasib, menyalahkan orang lain. Tapi Celine tahu di dalam hati kecilnya, Gavin mulai menyalahkan dirinya sendiri. Dan disitulah kemenangan sejati Celine. Bukan pada harta yang ia ambil kembali, bukan pada reputasi yang ia selamatkan, tapi pada kesadaran Gavin bahwa ia telah menghancurkan dirinya sendiri, dan bahwa Celine perempuan yang dulu ia remehkan adalah satu-satunya yang mampu menyingkirkannya tanpa menyentuhnya sekalipun. Malam itu, Celine berdiri di balkon, menatap langit penuh bintang. Angin malam berembus lembut, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di bawah sana, Gavin duduk di taman, kepalanya tertunduk, rokok di tangannya padam. Celine menatapnya lama. Ia tidak merasa puas, tapi juga tidak merasa bersalah. Semua ini hanyalah keadilan yang akhirnya datang dengan caranya sendiri. Sekarang kamu tahu rasanya, Gav, bisiknya pelan. Menjadi seseorang yang tidak berguna, yang kehilangan arah, yang tak punya apapun selain penyesalan. Ia menatap langit lagi, matanya lembut tapi dingin. Dan aku harap, penyesalan itu akan menjadi satu-satunya hal yang tidak pernah pergi darimu. Beberapa hari kemudian, Celine meninggalkan rumah itu. Ia membawa satu koper kecil, tidak menoleh ke belakang. Gavin tetap di sana dalam rumah yang dulu ia kuasai. Kini menjadi sisa-sisa kekuasaannya sendiri. Mobil Celine melaju pelan di bawah langit pagi. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, langkahnya terasa ringan. Di kaca spion, bayangan rumah itu makin mengecil, lalu menghilang sepenuhnya. Celine menatap ke depan, tersenyum kecil. Ia tidak lagi istri yang disakiti, bukan lagi perempuan yang menunggu. Ia kini adalah seseorang yang telah belajar dari luka, yang tahu bagaimana bangkit tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan di hatinya, ada bisikan kecil yang tenang. Aku tidak membalas dengan kebencian, aku hanya mengembalikan keadilan. Malam panjangnya telah berakhir. Dan pagi yang baru, akhirnya miliknya. Langit pagi itu biru muda, bersih tanpa awan. Udara di kota baru yang kini ia tinggali terasa sejuk. Berbeda jauh dari hiruk-pikuk kehidupan yang dulu mengekangnya. Celine menatap keluar jendela apartemen barunya tidak besar, tapi hangat dan sederhana. Cahaya matahari masuk melalui tirai putih, menimpa meja kayu yang penuh dengan dokumen kerja. Sudah hampir 3 bulan sejak ia meninggalkan rumah itu dan meninggalkan Gavin di dalam reruntuhan hidupnya sendiri. Sejak saat itu, ia berjanji untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Semua hal yang dulu membuatnya terikat, kini hanya tinggal kenangan yang tak lagi memiliki kuasa atasnya. Pagi-pagi seperti ini, Celine selalu memulai harinya dengan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah sempat ia lakukan. Membuat sarapan untuk dirinya sendiri, menyalakan musik pelan, menulis catatan singkat di buku jurnal. Rutinitas sederhana yang memberinya rasa damai, rasa yang dulu terasa asing ketika ia masih hidup dalam rumah besar penuh kesunyian. Di tengah keheningan, ia teringat kalimat yang pernah ia tulis di halaman pertama jurnal barunya. Aku tidak ingin melupakan masa lalu. Aku hanya ingin tidak lagi hidup di dalamnya. Kalimat itu menjadi pengingat setiap kali rasa sakit mencoba datang kembali. Beberapa bulan terakhir, Celine menekuni kembali bidang yang dulu ia tinggalkan, keuangan dan strategi bisnis. Ia pernah menjadi analis keuangan di perusahaan besar sebelum menikah dengan Gavin, dan kini, ia kembali ke dunia itu bukan sebagai karyawan, melainkan sebagai konsultan independen. Dengan bantuan Laras, yang selalu menjadi sahabat setianya, ia mulai mendapatkan klien dari kalangan menengah atas perempuan-perempuan yang mengalami hal serupa dengannya. Dikhianati, ditinggalkan,
dan berjuang untuk bangkit. Dari mereka, Selin belajar sesuatu yang tak ternilai, bahwa rasa sakit bisa menjadi bahan bakar untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar dendam. Ia menamai perusahaannya Rebirth Consulting, sebuah simbol kelahiran kembali. Nama itu sederhana, tapi punya makna yang dalam. Ia ingin setiap perempuan yang datang padanya tahu bahwa kehancuran bukan akhir dari segalanya kadang. Itu justru awal dari kebebasan. Suatu sore, Selin duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat yang sering ia jadikan tempat berpikir. Hujan turun pelan di luar jendela, membuat aroma kopi dan tanah basah bercampur menjadi satu. Di meja seberang, seorang pria duduk sendiri dengan laptop terbuka, wajahnya familiar. No. Pria itu pernah muncul dalam hidupnya bertahun-tahun lalu, salah satu rekan kerja lama sebelum ia menikah. Dulu, Reno selalu menjadi seseorang yang ringan diajak bicara, punya tawa yang jujur, dan mata yang hangat. Dan kini, setelah bertahun-tahun, mereka kembali bertemu dalam keadaan yang sangat berbeda. Reno menatapnya sebentar sebelum tersenyum, lalu berdiri dan menghampirinya. "Selin, aku hampir nggak yakin itu kamu," katanya dengan nada lembut. Selin tersenyum kecil. "Sudah lama sekali, Reno." Mereka berbincang lama sore itu, membicarakan hal-hal ringan tentang pekerjaan, tentang kehidupan, tentang perubahan yang terjadi setelah sekian lama. Reno bercerita bahwa ia kini menjalankan perusahaan teknologi kecil yang membantu bisnis-bisnis baru berkembang. Selin mendengarkan dengan perhatian, sesekali tersenyum kecil ketika mendengar antusiasmenya. Tidak ada percakapan tentang masa lalu, tentang luka, atau tentang Gavin. Reno tidak menyinggung, dan Selin tidak berniat menceritakan. Namun, ada sesuatu di antara mereka, keheningan yang nyaman, semacam ketenangan yang tidak menuntut apa-apa. Ketika mereka berpisah sore itu, Reno hanya berkata singkat, "Senang lihat kamu baik-baik saja, Lain." Dan Selin tahu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia benar-benar baik-baik saja. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Pekerjaannya berkembang pesat, klien bertambah, dan artikel tentang Rebirth Consulting mulai muncul di beberapa majalah bisnis perempuan. Banyak yang terinspirasi oleh perjalanannya, walau tak banyak yang tahu kisah sebenarnya di balik kesuksesannya. Selin tidak pernah mencoba membantah ketika orang memujinya sebagai wanita kuat. Tapi di dalam hatinya, ia tahu kekuatan itu tidak muncul begitu saja. Ia ditempa oleh luka, dikhianati oleh cinta, dan dipaksa belajar berdiri di atas reruntuhan yang ia buat sendiri. Di setiap proyek yang ia tangani, ia selalu menanamkan satu hal pada kliennya. Bangkit bukan berarti melupakan. Bangkit berarti berdamai dengan luka, tanpa menjadikannya identitas. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi bagi banyak perempuan yang datang padanya, itu seperti kunci yang membuka pintu lama yang tertutup rapat. Suatu malam, Selin duduk di balkon apartemennya. Kota di bawah sana berkelap-kelip. Cahaya lampu menari di antara gedung-gedung tinggi. Ia memegang segelas anggur merah, menikmati kesunyian. Teleponnya berbunyi. Nomor yang sudah lama tak ia lihat muncul di layar. Gavin. Ia menatap nama itu beberapa detik, sebelum akhirnya meletakkan ponsel itu di meja. Ia tidak mengangkat. Bukan karena benci, tapi karena tidak ada lagi alasan untuk berbicara. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. "Lain, aku cuma mau bilang aku minta maaf. Aku benar-benar kehilangan segalanya." Selin menatap pesan itu lama. Tidak ada amarah, tidak ada air mata. Hanya rasa lega yang aneh, seperti seseorang yang akhirnya menyelesaikan bab terakhir dari buku panjang yang melelahkan. Ia tidak membalas pesan itu. Ia hanya mematikan layar ponselnya dan menatap langit malam. Ia tahu, beberapa tahun lalu, pesan seperti itu mungkin bisa mengguncang seluruh dunianya. Tapi kini, dunia itu sudah ia tinggalkan. Ia menyesap anggurnya perlahan, lalu tersenyum kecil. Waktu berjalan. 3 bulan berubah menjadi 6, lalu setahun. Rebirth tumbuh menjadi firma kecil yang berpengaruh, dan Selin sering diundang menjadi pembicara tentang pemulihan finansial perempuan. Di setiap panggung yang ia duduki,
Ia berbicara dengan nada lembut tapi tegas, tanpa pernah menyebut masa lalunya secara langsung. Di akhir setiap sesi, ia sering menatap wajah-wajah perempuan di hadapannya, mata-mata yang menyimpan rasa takut dan luka yang pernah ia kenal. Disitulah ia merasa hidup. Bukan karena ia ingin menjadi pahlawan, tapi karena ia tahu betapa pentingnya menemukan seseorang yang berkata, "Kamu masih bisa mulai lagi." Dan di setiap kesempatan, Celine selalu berkata kalimat itu kepada mereka, seolah mengatakannya kembali kepada dirinya sendiri. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat, Celine menerima pesan dari Reno. "Masih suka kopi hitam dan langit sore?" Ia tersenyum, mengetik balasan singkat. "Selalu." Tidak ada janji, tidak ada rencana besar. Hanya dua orang yang berjalan di jalannya masing-masing, perlahan, tanpa tergesa. Dan entah mengapa, itu terasa cukup. Malamnya, sebelum tidur, Celine menulis di jurnalnya, "Aku tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu. Aku hidup karena akhirnya aku tahu siapa diriku, tanpa bayangan siapapun." Ia menutup buku itu, mematikan lampu, dan membiarkan dirinya tenggelam dalam gelap yang tenang. Tidak lagi ada ketakutan. Tidak lagi ada bayangan masa lalu. Hanya dirinya sendiri utuh, bebas, dan akhirnya, damai. Sudah hampir 2 tahun sejak Celine meninggalkan segala hal yang berhubungan dengan Gavin. 2 tahun sejak ia menutup pintu masa lalu dan membuka lembaran baru dengan hati yang tenang. Dalam 2 tahun itu, hidupnya berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi perempuan yang hidup di bawah bayang-bayang suami, bukan lagi sosok yang membiarkan orang lain mengatur keputusannya. Kini, ia adalah Celine yang berdiri di atas kakinya sendiri. Perusahaannya, Rebirth Consulting, telah tumbuh menjadi jaringan bisnis yang solid, dengan kantor kecil di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Banyak perempuan datang kepadanya bukan hanya untuk konsultasi finansial, tapi juga untuk mencari arah hidup baru. Celine menjadi sosok yang dikenal dalam lingkaran bisnis perempuan, seorang figur inspiratif yang membawa ketenangan di balik kekuatannya. Namun, setiap kali ia menatap bayangannya di cermin, ada hal kecil yang kadang membuatnya merenung. Mata itu, tatapan itu masih menyimpan sedikit sisa masa lalu. Luka yang tidak lagi menyakitkan, tapi meninggalkan bekas yang tidak akan hilang sepenuhnya. Suatu pagi, Celine sedang memeriksa proposal kerja di ruangannya. Pagi itu terasa biasa, matahari masuk melalui kaca tinggi. Wangi kopi baru diseduh memenuhi udara. Hingga Laras, sahabat sekaligus asistennya, masuk dengan wajah yang tidak seperti biasanya. "Lain," ucapnya pelan sambil menutup pintu. "Ada seseorang yang datang. Katanya mau ketemu langsung sama kamu." "Klien baru?" tanya Celine tanpa menoleh. "Bukan," jawab Laras pelan. "Namanya Gavin Mahendra." Celine berhenti menulis. Pena di tangannya menggantung di udara, lalu perlahan diletakkannya di atas meja. Keheningan di ruangan itu terasa menekan. Bahkan suara detik jam dinding terdengar jelas. Untuk sesaat, Celine tidak tahu harus merasakan apa: kaget, marah, atau sekadar tidak peduli. Nama itu, setelah sekian lama terkubur, kini kembali memecah ketenangan yang ia bangun dengan susah payah. "Di mana dia sekarang?" tanyanya tenang. "Di ruang tamu." "Mau aku suruh pergi?" Celine menatap Laras, lalu menggeleng. "Biar aku yang hadapi. Sekali ini saja." Ruang tamu di lantai bawah terasa lebih dingin dari biasanya. Gavin berdiri di sana, mengenakan kemeja lusuh dan wajah yang tampak lebih tua dari usianya. Rambutnya mulai beruban, matanya cekung, dan kulitnya pucat. Ia seperti bayangan dari pria yang dulu memancarkan kepercayaan diri berlebihan. Ketika Celine melangkah masuk, Gavin menatapnya lama, seperti tak percaya. "Celine?" Suaranya nyaris serak, seperti seseorang yang sudah terlalu lama kehilangan arah. "Aku gak tahu harus mulai dari mana." Celine duduk perlahan di kursi seberang, menjaga jarak yang cukup. "Mulai dari alasan kamu datang ke sini," jawabnya datar. Gavin menunduk, menggenggam tangannya sendiri. "Aku kehilangan semuanya. Lain. Perusahaanku bangkrut. Semua aset disita. Orang-orang menjauh. Aku
bahkan hampir kehilangan rumah. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Selin menatapnya lama. Tidak ada amarah dalam matanya. Hanya ketenangan yang dingin. Kamu datang ke sini untuk apa? Gavin? Minta aku kasihan. Bukan. Gavin menggeleng pelan. Aku cuma mau minta maaf. Aku tahu semua yang terjadi itu salahku. Aku sadar aku hancur karena kesalahan sendiri. Selin bersandar di kursinya. Napasnya dalam. Ada bagian kecil dari dirinya yang iba bukan karena masih mencintai, tapi karena ia tahu seperti apa rasanya terpuruk. Namun, belas kasihan itu tidak cukup untuk mengubah apapun. Maafmu gak akan mengubah apapun, Gav, ucapnya lembut. Kamu hanya menuai apa yang kamu tanam. Gavin menatapnya. Matanya berkaca. Aku tahu. Tapi aku cuma mau kamu tahu aku tahu siapa yang sebenarnya menjatuhkan aku. Kata-kata itu membuat suasana berubah. Selin tidak menoleh. Tapi dalam dirinya ada sesuatu yang menegang. Gavin melanjutkan pelan. Aku tahu kamu terlibat. Aku tahu kamu orang di balik semuanya. Ia menatap Selin dengan tatapan kosong. Dan anehnya, aku nggak marah. Aku cuma sadar, kamu yang paling berhak melakukannya. Selin menatap balik, tak bergeming. Lalu kenapa kamu datang ke sini? Karena aku nggak tahu siapa aku tanpa kamu. Kata-kata itu menggantung di udara. Dingin, kosong, dan menyedihkan. Selin perlahan berdiri. Kamu tahu, Gav, katanya dengan nada datar. Selama ini aku hidup dengan keyakinan bahwa yang paling menakutkan adalah kehilangan cinta. Tapi ternyata, yang lebih menakutkan adalah kehilangan harga diri. Dan kamu kehilangan keduanya sekaligus. Gavin menunduk. Tidak ada lagi kata-kata. Ketika ia akhirnya bangkit untuk pergi, Selin hanya menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Ada rasa lega aneh dalam dadanya bukan karena membalas dendam, tapi karena akhirnya ia bisa melihat akhir dari cerita itu secara langsung. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan. Setelah Gavin pergi, Selin duduk lama di ruangannya. Ia memandangi tangan sendiri, dingin tapi stabil. Laras masuk perlahan, membawa teh hangat. Dia sudah pergi? Tanya Laras. Selin mengangguk pelan. Sudah, dan aku rasa kali ini untuk selamanya. Laras menatapnya lama. Kamu nggak apa-apa? Selin tersenyum samar. Aku baik-baik saja. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Ia menatap keluar jendela, ke langit yang mulai gelap. Di balik kaca itu, dunia tampak bergerak seperti biasa, seolah tak ada masa lalu yang pernah mengguncangnya. Beberapa hari kemudian, berita kecil muncul di media daring. Mantan Direktur Eksekutif, Gavin Mahendra, resmi dinyatakan pilot. Selin membaca berita itu tanpa ekspresi. Ia menutup laptopnya perlahan. Lalu menatap foto dirinya yang terpajang di dinding kantor bukan potret glamor, hanya gambar sederhana dengan senyum lembut. Ia tidak merasa menang, tidak juga puas. Yang ia rasakan hanyalah ketenangan. Karena kini, masa lalunya benar-benar berakhir. Sore itu, Reno datang ke kantornya. Pria itu membawa seikat bunga mawar putih hadiah kecil tanpa alasan. Ia tahu Selin jarang menyukai hal-hal romantis yang berlebihan. Tapi bunga itu hanya simbol, tanda kecil bahwa hidup selalu memberi ruang untuk awal baru. Pasti hari yang panjang, ya? Katanya lembut. Selin tersenyum kecil. Agak melelahkan. Tapi aku rasa, aku sudah menutup semua pintu lama. Reno duduk di seberangnya, menatapnya dalam. Kamu terlihat berbeda, lain. Berbeda bagaimana? Tenang, jawabnya. Kayak seseorang yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Selin menatap pria itu lama. Ada sesuatu dalam cara Reno berbicara tidak menuntut, tidak memaksa, hanya memahami. Seperti seseorang yang tahu bahwa luka bukan untuk dihapus, tapi untuk dipeluk sampai sembuh. Ia tersenyum. Kali ini lebih tulus. Mungkin, iya, aku sudah pulang. Malam itu, Selin berjalan sendirian di tepi jalan kota yang diterangi lampu oranye. Angin membawa aroma laut yang jauh di sana,
bercampur dengan suara kendaraan yang lalu lalang. Di setiap langkahnya, ada rasa ringan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Masa lalunya telah kembali menghampiri, hanya untuk memberi penutup yang seharusnya datang sejak lama. Dan kini, ia melangkah menuju masa depan yang benar-benar miliknya. Tidak ada lagi Gavin, tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi luka yang mengikat. Hanya dirinya Celine yang telah melewati badai, kehilangan, pengkhianatan, dan akhirnya menemukan kedamaian yang tak bisa direbut siapapun. Langit malam tampak bersih. Ia mendongak, tersenyum kecil, lalu berbisik pelan, seolah pada dirinya sendiri. Aku bukan korban lagi. Aku adalah hasil dari semua hal yang ingin menghancurkanku. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Celine benar-benar merasa hidup. Hari-hari berlalu dengan tenang, seperti arus sungai yang mengalir lambat tapi pasti. Kehidupan Celine kini berputar di antara kantor, rumah, dan waktu-waktu kecil yang ia sisihkan untuk dirinya sendiri. Tidak ada lagi kesibukan yang menguras batin, tidak ada lagi kecemasan yang menghantui pikirannya setiap kali menatap masa depan. Dalam kesunyian yang damai itu, Celine belajar menikmati sesuatu yang dulu sering ia abaikan, kebersamaan. Kebersamaan dengan dirinya sendiri, dan perlahan kebersamaan dengan seseorang yang mulai menempati ruang-ruang kecil dalam hidupnya, Reno. Pertemuan mereka yang semula hanya kebetulan, kini menjadi bagian dari rutinitas yang tidak pernah ia rencanakan, tapi justru ia nantikan. Reno tidak datang membawa drama, tidak memaksa dirinya untuk melupakan luka, tidak pula mencoba menjadi penyelamat. Ia hanya ada dengan cara yang tenang, sederhana, dan jujur. Mereka sering bertemu di kafe kecil tempat mereka pertama kali bertatap muka setelah bertahun-tahun. Kadang hanya untuk berbagi cerita singkat, kadang hanya duduk diam, menikmati hujan sore tanpa perlu banyak kata. Di antara kesunyian itu, ada kedekatan yang tumbuh perlahan, bukan karena kebutuhan, tapi karena pengertian yang tulus. Suatu sore, Celine dan Reno duduk di teras kafe itu lagi. Langit berwarna keemasan, dan angin sore berembus lembut membawa aroma kopi yang samar. Reno sedang bercerita tentang proyek barunya di bidang teknologi finansial. Celine mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberi saran kecil seperti kebiasaannya dulu. Di sela-sela obrolan itu, Reno menatapnya diam-diam. Ada sesuatu di wajah Celine, ketenangan yang lembut, tapi di baliknya tersimpan kekuatan yang membuatnya kagum. Ia bukan perempuan yang butuh seseorang untuk melengkapinya, tapi perempuan yang sudah utuh dan memilih untuk berbagi karena keinginannya sendiri. Lain, katanya pelan, memecah keheningan. Kamu tahu nggak? Setiap kali ngobrol sama kamu, aku ngerasa semua hal yang berat jadi ringan. Celine tersenyum samar. Mungkin karena kamu nggak terbiasa ngobrol sama orang yang terlalu serius. Reno tertawa kecil. Atau mungkin karena kamu udah ngelewatin hal-hal yang jauh lebih berat dari apapun yang aku hadapi. Celine tidak menanggapi. Ia hanya menatap langit, membiarkan cahaya sore menyentuh wajahnya. Dalam hatinya, ada rasa yang sulit dijelaskan, bukan cinta yang bergejolak seperti masa muda, tapi rasa tenang yang membuatnya merasa aman. Beberapa minggu kemudian, Reno mengundangnya menghadiri sebuah acara penghargaan bisnis. Rebirth Consulting dinominasikan untuk kategori Inspirational Social Impact Business of the Year. Celine awalnya menolak, bukan karena tidak bangga, tapi karena ia tidak suka menjadi pusat perhatian. Namun Reno meyakinkannya dengan senyum khasnya. Mereka perlu lihat siapa perempuan di balik semua inspirasi itu, katanya lembut. Malam penghargaan itu berlangsung di sebuah ballroom besar. Lampu berkilau, musik lembut mengalun, dan suara orang-orang bercampur menjadi satu. Celine mengenakan gaun sederhana berwarna abu lembut. Rambutnya disanggul rapi, dan langkahnya mantap. Reno mendampinginya, berdiri di sisinya seperti bayangan yang setia. Ketika namanya diumumkan sebagai pemenang, seluruh ruangan bertepuk tangan. Celine berdiri perlahan, menatap panggung dengan perasaan campur aduk. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan berada di tempat seperti ini lagi, di tengah cahaya, bukan bayangan. Saat ia berdiri di podium, mikrofon di depannya terasa terlalu dekat, tapi suaranya tenang. Aku belajar, katanya pelan,
Bahwa kekuatan tidak selalu datang dari kemenangan. Kadang kekuatan muncul dari cara kita bertahan, bahkan ketika semua orang meninggalkan kita. Aku berdiri di sini bukan karena aku sempurna, tapi karena aku pernah hancur, dan aku memilih untuk memperbaiki diriku sendiri. Tepuk tangan bergema di ruangan itu. Reno menatapnya dengan mata yang hangat, dan dalam diam, ia tahu Celine bukan hanya perempuan yang ia kagumi, tapi seseorang yang membuatnya ingin menjadi lebih baik. Namun, di balik gemerlap malam itu, bayangan masa lalu belum sepenuhnya lenyap. Keesokan harinya, sebuah artikel muncul di media daring. Judulnya mencolok, Celine Arista, pendiri Rebirth Consulting, dituduh menghancurkan mantan suaminya demi kesuksesan. Artikel itu berisi potongan kisah lama yang disusun dengan cara yang memutarbalikkan kebenaran. Gavin, yang kini hidup dalam kehancuran, ternyata menjual kisahnya kepada sebuah media murahan. Ia menggambarkan Celine sebagai perempuan ambisius yang mengorbankan pernikahannya demi kekayaan. Berita itu menyebar cepat. Komentar-komentar bermunculan, ada yang membela, tapi tak sedikit yang menyerang. Laras masuk ke ruang kerja Celine dengan wajah tegang. "Lain, kamu lihat berita pagi ini?" Celine mengangguk. "Sudah. Kamu mau aku tangani lewat tim hukum?" Celine berpikir sejenak. "Tidak perlu. Biarkan saja. Orang yang percaya padaku tidak akan berubah karena satu artikel. Dan yang tidak percaya, tidak akan mengerti walaupun aku menjelaskan." Suara Celine tenang, tapi di dalam dadanya, ada perasaan lama yang terbangun, bukan takut, tapi letih. Ia tahu Gavin belum benar-benar selesai. Mungkin, bagi pria itu, menghancurkan reputasinya adalah satu-satunya cara untuk merasa berdaya kembali. Namun Celine tidak ingin terjebak lagi di dalam lingkaran itu. Ia sudah keluar dari neraka itu sekali, dan ia tidak berniat kembali. Malam itu, Reno datang tanpa pemberitahuan. Ia membawa 2 gelas kopi dan ekspresi yang tidak terlalu serius. "Udah baca berita?" tanyanya sambil duduk di sofa. Celine mengangguk. "Kamu nggak perlu khawatir. Aku nggak akan tumbang cuma karena gosip." Reno menatapnya lama. "Aku tahu. Tapi boleh nggak kali ini? Aku yang ada di depan." Celine menoleh. "Maksudmu?" Reno menghela napas. "Kamu selalu berjuang sendiri, Lain. Selalu jadi orang yang berdiri paling depan. Tapi nggak semua pertempuran harus kamu tanggung sendirian." Celine terdiam. Kata-kata itu menyentuh sesuatu yang dalam di hatinya, bagian dirinya yang masih terbiasa bertahan tanpa meminta tolong. Ia tersenyum kecil, lalu menatapnya dengan lembut. "Mungkin kamu benar," katanya pelan. "Tapi aku masih belajar bagaimana caranya membiarkan orang lain ikut berjuang bersamaku." Reno tersenyum, lalu menatapnya dalam. "Kalau gitu, aku akan nunggu sampai kamu siap." Tidak ada janji besar di antara mereka malam itu. Tidak ada kata cinta yang diucapkan. Tapi keheningan yang menyelimuti mereka terasa lebih jujur dari sekadar pengakuan. Beberapa minggu berlalu, dan badai kecil itu akhirnya reda. Berita miring menghilang digantikan oleh prestasi nyata yang Celine tunjukkan. Ia tidak pernah menanggapi gosip, dan justru dari sikap diamnya itulah, banyak orang mulai menghormatinya lebih dalam. Reputasinya semakin kuat, hidupnya semakin tenang. Dan Reno tetap di sisinya, bukan sebagai pelindung, tapi sebagai seseorang yang berjalan sejajar. Pada suatu pagi yang cerah, Celine menatap dirinya di cermin. Di sana, ia melihat pantulan seorang perempuan yang ia hampir tidak kenali dulu. Tegap, lembut, dan bahagia. Ia menyentuh dadanya perlahan, merasakan degup yang tenang. Ia teringat masa lalu yang dulu menahannya begitu lama, pengkhianatan, air mata, dendam, dan penyesalan. Semua itu kini hanya potongan kecil dari perjalanan yang membentuk dirinya. Bukan luka lagi, melainkan pelajaran. Hari itu, Reno menjemputnya dengan senyum yang sama seperti dulu. Mereka berjalan berdampingan di taman kota, berbicara ringan tentang masa depan. Tidak ada rencana besar, tapi ada keyakinan kecil yang tumbuh di antara langkah-langkah mereka bahwa kebahagiaan tidak datang dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk mulai lagi setelah hancur.
Selin menatap langit sore yang berwarna lembut, lalu menatap Reno yang berjalan di sisinya. Mungkin cinta bukan tentang mencari seseorang yang menyembuhkan kita, katanya pelan. Tapi tentang menemukan seseorang yang membuat luka itu tidak lagi menakutkan. Reno menoleh, tersenyum kecil. Kalau gitu, kamu udah nemuin itu, lain? Selin tersenyum. Mungkin iya. Mungkin ini awal dari sesuatu yang tak terduga. Dan di antara cahaya senja, langkah mereka menyatu dalam kesunyian yang hangat. Cinta datang bukan sebagai ledakan, tapi sebagai bisikan lembut setelah badai reda dan kali ini, Selin tahu, ia tak lagi takut untuk mencintai. Musim berganti tanpa terasa. Tahun-tahun yang dulu terasa berat kini menjauh. Seolah hanya serpihan dari kehidupan lain yang pernah dijalani Selin. Tidak ada lagi suara amarah di dalam kepala. Tidak ada lagi bayangan yang membuatnya sesak setiap kali mengingat masa lalu. Semua itu sudah menjadi cerita yang perlahan pudar, tersimpan rapi di antara lipatan waktu. Pagi itu, Selin duduk di balkon apartemennya, secangkir teh hangat di tangan, dan cahaya matahari menembus tirai tipis, memantulkan kilau lembut di rambutnya. Ia menatap langit yang biru, mendengarkan riuh kota yang mulai hidup, dan tersenyum kecil. Ada kedamaian di dalam dirinya, sesuatu yang dulu ia pikir tidak mungkin ia temukan lagi. Dulu, ia terbiasa bangun dengan rasa takut. Takut menghadapi hari, takut gagal, takut kecewa. Tapi kini, ia belajar bahwa hidup tidak perlu selalu sempurna agar bisa tenang. Kadang, justru di tengah ketidaksempurnaan itulah seseorang bisa benar-benar menemukan makna. Ia telah melewati badai, membangun kembali dirinya dari serpihan, dan kini berdiri di tempat yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bisnisnya, Rebirth Consulting, berkembang pesat. Namun Selin tidak lagi mengejar kesempurnaan atau pengakuan seperti dulu. Ia bekerja bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi karena ia ingin membantu perempuan lain yang pernah merasakan luka seperti dirinya. Ia membuka program pelatihan bagi para janda, korban kekerasan rumah tangga, dan perempuan yang kehilangan arah setelah pernikahan yang gagal. Ia tahu bagaimana rasanya berdiri di titik terendah, dan kini ia ingin menjadi tangan yang menuntun orang lain keluar dari sana. Suatu sore, ketika ia sedang berbicara di depan sekelompok perempuan di ruang pelatihan kecilnya, Selin menatap wajah-wajah yang mendengarkan dengan mata penuh harapan. Ada yang masih menangis. Ada yang tersenyum tipis sambil berusaha kuat. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Jangan biarkan seseorang yang menghancurkanmu mendefinisikan siapa kamu. Luka itu tidak akan hilang dalam semalam, tapi kamu akan belajar berjalan dengannya. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa luka itu yang membawamu sampai di sini. Kalimat itu membuat suasana hening sejenak. Beberapa perempuan menunduk, menahan air mata, dan di antara mereka, Selin melihat dirinya sendiri versi dirinya dulu yang rapuh, takut, dan penuh tanya. Namun sekarang, ia tahu jawabannya. Semua rasa sakit itu ternyata bukan hukuman, melainkan jalan. Malamnya, setelah semua peserta pulang, Reno datang menjemput. Ia masih sama seperti dulu, sederhana, hangat, dan tak banyak bicara. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada ketenangan yang menular. Ia tidak pernah memaksa hubungan mereka menjadi sesuatu yang besar atau berlebihan. Ia hanya ada, konsisten, sabar, dan nyata. Selin kini tidak lagi menolak kehadirannya. Ia tahu, mencintai lagi bukan berarti mengkhianati dirinya sendiri. Cinta kali ini bukan untuk mengisi kekosongan, melainkan untuk berbagi kelimpahan. Ia sudah penuh dan dari kepenuhan itulah ia bisa memberi dengan tenang. Beberapa bulan kemudian, mereka memutuskan untuk meninggalkan kota sejenak dan menghabiskan waktu di pinggiran laut. Di sana, di antara suara ombak dan angin asin yang berhembus, Selin merasa hidupnya kembali sederhana seperti dulu. Ia duduk di pasir, menatap langit senja yang mulai berwarna jingga. Reno berdiri tidak jauh darinya, melemparkan batu kecil ke laut, dan tawa mereka menyatu dengan suara debur ombak. Dalam hati, Selin berbisik, inilah akhirnya yang tidak pernah kubayangkan dulu, bukan akhir yang penuh kemenangan besar, bukan balas dendam yang menakjubkan,
melainkan akhir yang damai di mana semua luka telah kehilangan maknanya. Ia tidak pernah mencari Gavin lagi. Setelah artikel miring itu tenggelam bersama waktu, pria itu lenyap dari sorotan publik. Kabar terakhir yang ia dengar, Gavin hidup sederhana di kota kecil, jauh dari hingar-bingar kehidupan lama mereka. Celine tidak merasa benci, tidak juga kasihan. Hanya perasaan netral, seperti menatap batu di tepi jalan. Ia sudah memaafkan, bukan untuk Gavin, tapi untuk dirinya sendiri. Karena ia tahu, membenci seseorang terlalu lama hanya berarti mengikat diri pada masa lalu yang sudah mati. Beberapa bulan berlalu, dan pagi itu, Celine menerima surat dari sebuah lembaga sosial internasional. Rebirth Consulting terpilih sebagai salah satu inisiatif sosial terbaik di Asia Tenggara. Mereka diundang ke Singapura untuk menerima penghargaan. Celine membaca surat itu perlahan, lalu menatap keluar jendela. Dulu, penghargaan seperti ini akan membuatnya menangis terharu. Kini, ia hanya tersenyum. Karena yang paling berharga bukanlah pengakuan itu melainkan perjalanan yang membawanya ke titik ini. Malam sebelum keberangkatan, ia menulis di buku catatan kecil yang selalu ia simpan di meja kerja. Buku itu berisi potongan pikiran, doa, dan catatan refleksi yang ia tulis setiap kali hatinya gelisah. Ia membuka halaman terakhir yang kosong dan menulis, "Aku pernah mencintai seseorang yang menghancurkanku, tapi aku tidak menyesal. Karena dari kehancuran itu aku menemukan diriku sendiri. Aku pernah kehilangan segalanya. Tapi ternyata kehilangan adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa aku cukup kuat untuk berdiri tanpa siapapun. Kini aku tidak lagi berlari dari masa lalu, karena aku tahu, semua yang pernah menyakitiku justru membentukku menjadi seperti sekarang. Dan jika cinta datang lagi, aku tidak akan takut. Karena kali ini, aku mencintai dengan sadar bukan karena butuh, tapi karena ingin." Ia menutup bukunya perlahan, menatapnya sejenak, lalu menyandarkan diri di kursi. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah dunia di sekitarnya berhenti sejenak, memberi ruang bagi dirinya untuk benar-benar merasa hidup. Beberapa minggu kemudian, Celine berdiri di tepi pantai yang sama. Di tangannya, ia menggenggam batu kecil bertuliskan satu kata, "Berani." Ia menulisnya sendiri sebagai simbol dari perjalanan panjangnya dari ketakutan menuju keberanian, dari luka menuju kedamaian. Ia melempar batu itu ke laut, melihatnya tenggelam di antara riak air. Lalu ia menatap cakrawala yang memerah, matahari perlahan turun, dan angin membelai wajahnya dengan lembut. Dalam keheningan itu, Celine tahu semuanya telah menemukan tempatnya. Gavin dengan kesalahannya, Laras dengan kebahagiaannya sendiri, Reno dengan ketulusan yang ia bawa, dan dirinya, dengan kedamaian yang ia perjuangkan. Hidup memang tidak memberi akhir yang sempurna, tapi selalu memberi kesempatan untuk mulai lagi dengan hati yang lebih kuat. Dan di antara semua hal yang pernah ia alami, Celine sadar satu hal, kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari membalas atau membuktikan. Ia datang saat seseorang bisa berdiri, tersenyum, dan berkata dalam hati, "Aku sudah cukup. Aku sudah pulih. Aku sudah bebas." Begitulah akhir perjalanan Celine, bukan akhir yang gemuruh, melainkan akhir yang lembut, di mana semua luka telah menjadi bagian dari kisah indah tentang keberanian seorang perempuan untuk hidup lagi. Ia tidak lagi menjadi korban dari masa lalunya, tapi saksi dari kekuatan yang tumbuh di dalam dirinya sendiri. Dan di antara cahaya senja yang perlahan padam, Celine berjalan perlahan menyusuri pantai bersama Reno, tanpa janji, tanpa rencana besar, hanya dua jiwa yang memilih berjalan berdampingan, membiarkan cinta tumbuh dalam diam yang tenang. Akhir yang sederhana, tapi penuh makna. Akhir yang tidak memerlukan penyesalan. Akhir yang menjadi awal dari kehidupan yang benar-benar baru.